tambah yakin dong dia. Kayaknya keluarga kita ini miskin karena banyak dosa deh. Akhirnya mulailah John mencari cara untuk menyelamatkan keluarganya dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, cara yang terpikir oleh John adalah menyelamatkan jiwa-jiwa keluarganya ini dengan mengirim mereka ke surga. Maksudnya, dia mau menghabisi keluarganya. Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Cewek Thriller. Nah, gimana nih one hari Senin kalian? Pastinya ada yang stres mikirin tugas, ada yang stres mikirin kerjaan kantor. Nah, daripada stres terus nih Seninnya, mending istirahat nonton Chiller dulu, atau nonton Netflix, atau baca webtoon. Apa aja lah yang bisa bikin stres kalian berkurang. Nah, ngomong-ngomong soal Netflix nih, kalian mungkin tahu series Jeffrey Dahmer yang diangkat dari kisah nyata seorang serial killer. Nah, pada tahun 2022, Jeffrey Dahmer yang menyabet rating pertama di Netflix ternyata dikalahkan oleh sebuah seri bernama The Watcher. The Watcher ini mengisahkan satu keluarga yang baru pindah ke lingkungan baru, namun kemudian mereka diteror oleh The Watcher itu. Ya pokoknya mereka diawasin lah gitu sama satu sosok yang mereka nggak tahu nih siapa. Jadi mereka seuzon nih, ceritanya sepanjang film seuzon sama tetangga yang ini atau tetangga yang ini gitu. Nah, jadi salah satu tetangganya itu adalah satu karakter bernama John Grave, dimana John Grave ini ternyata terinspirasi dari tokoh nyata, yaitu seorang pria bernama John List. John List adalah seorang pria yang tega menghabisi nyawa satu keluarganya dengan tujuan menyelamatkan jiwa mereka. So, ini dia cerita tentang John List yang terjadi pada tahun 1971 di Westville, New Jersey. Seperti apa kisah lengkapnya? Tanpa babi bu, ini dia The Story. John Emil List lahir pada tanggal 17 September 1925 yang merupakan anak tunggal dari ayahnya yang bernama John Frederick List dan ibunya bernama Alma List. Ayahnya merupakan ayah yang sangat berwibawa. Dia juga memiliki karakter yang gigih, tenang, serta kaku, kayak nggak terlalu menunjukkan emosinya. Sementara ibunya, Alma, merupakan seorang ibu yang penyayang dan bahkan terlalu penyayang terhadap John karena John ini kan anak tunggal dan dia selalu membuat John ini kayak selalu berkepit di bawah ketiaknya lah istilahnya ya. Jadilah John ini anak mami banget. John List tumbuh di sebuah keluarga Kristen yang sangat taat, di mana mereka selalu pergi ke gereja sepanjang waktu dan mereka juga aktif terhadap kegiatan-kegiatan gereja. Saat John mulai tumbuh, dia sudah mulai menampakkan kalau dia itu mengadopsi karakter dari bapaknya, yaitu sifatnya kaku, pendiam, tenang, dan tidak terlalu menunjukkan emosinya. Dan satu-satunya sahabat yang dia punya adalah ibunya. Ketika John masih muda, dia masih tinggal di rumah orang tuanya dan dia aktif mengajar di gereja. Dia membantu mengajar sekolah minggu dan menghabiskan sisa waktunya dengan membaca Alkitab bersama dengan keluarganya di rumah. Orang-orang yang mengenal John muda menggambarkan John sebagai pribadi yang canggung untuk bersosial dan juga penyendiri. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, dia masuk ke militer dan secara resmi bergabung sebagai seorang tentara. Bahkan pada Perang Dunia Kedua, dia ikut serta dan berperan sebagai seorang teknisi laboratorium. Pada tahun 1944, ayah John meninggal dunia sehingga John hanya memiliki ibunya. Dan 2 tahun setelahnya, itu pada tahun 1946, John memutuskan untuk keluar dari militer. Setelah itu, John mendaftar di sebuah universitas untuk mengajar di sana dengan menggunakan gelar sarjana administrasi bisnis yang dia punya. Dan di saat yang sama, dia juga bekerja sebagai seorang akuntan di firma akuntansi dengan memanfaatkan gelar sarjana master akuntansinya. Kebayang nggak gimana pinternya John List ini? Jadi dia ini adalah pria yang suka hitung-hitungan, berhitung gitu maksudnya. Gitulah dia memiliki kehidupan karir yang sangat sukses. Pada tahun 1950, saat John berusia 25 tahun, John kembali dipanggil ke militer karena Perang Korea. Dan dia pun ditugaskan di Virginia. Di sana dia berkumpul dengan orang-orang seusianya dan di sanalah dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Helen. Jadi dia ketemu Helen ini pas lagi di gereja. Meskipun usianya masih sangat muda, namun Helen ini ternyata sudah memiliki seorang putri dari pernikahan sebelumnya. Jadi Helen ini adalah janda dari korban perang. Ketika mereka udah semakin dekat dan John ini sudah semakin
sayang sama Helen. Dia ini mulai memiliki ketakutan gitu untuk mengenalkan Helen kepada ibunya, karena dia takut kan ibunya nggak setuju karena Helen ini sudah punya anak. Jadi John ini agak mengulur waktu untuk memperkenalkan Helen kepada Alma, ibunya. Namun pada suatu titik Helen berkata kepada John bahwa dia tengah mengandung anak John. Bayangin, John yang notabene orang yang agamanya sangat taat, dan di sanalah dia memutuskan untuk menikah dengan Helen. Pada awalnya semuanya berjalan lancar. Ya, selalu kayak gitu ya. Kalau cerita thriller pada awalnya semuanya baik-baik aja. Kalau akhirnya berakhir baik kan nggak masuk cerita thriller ya. Mereka melewati awal bulan madu yang manis. Kan tetapi setelah 2 bulan mereka menikah, tiba-tiba Helen bilang sama John kalau ternyata aku nggak hamil, katanya. Dia bilang gitu dengan entengnya. Dia bilang kayak mungkin test packnya salah apa gimana. Dulu pakai test pack nggak sih? Di sana John itu nggak terlalu banyak protes, akan tetapi sebenarnya dia sudah mulai membangun kebencian dengan Helen karena dia harus menjalani hubungan dengan wanita yang sudah menjebaknya. Dan John ini adalah tipe, ya balik lagi aku bilang, dia adalah penganut agama yang taat, dan bagi dia pernikahan adalah 1 kali seumur hidup dan tidak bisa berpisah gitu dengan alasan apapun. Jadi ketika udah menikah dia memutuskan untuk mempertahankan pernikahan itu. Meskipun John ini agak-agak merasa ditipu sama Helen, namun dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, bahkan seorang ayah sambung yang baik bagi putri dari Helen yang bernama Barbara. Nah, sekedar informasi, ternyata Helen ini dia punya penyakit sifilis yang bisa terjadi pada orang yang suka bergonta-ganti pasangan. Tapi sebenarnya Helen ini tidak suka bergonta-ganti pasangan, akan tetapi dia mendapatkan penyakit itu dari suaminya. Nggak tahu suaminya dapat dari mana ya. Tapi yang aku tahu di zaman itu memang penyakit sifilis lumayan umum dimiliki oleh orang-orang, karena rumornya adalah pada waktu itu tentara perang mereka sering berpindah-pindah tempat dan mereka ya memiliki kebutuhan kan untuk itu, jadi mereka sering bergonta-ganti pasangan ya, tapi nggak semuanya ya, dan mereka membawa itu pulang ke istri-istri mereka. Jadi di sanalah penyakit ini lumayan sering nih merebak, jadinya banyak yang ketularan. Nah, Helen ini penyakit sifilisnya itu udah stadium akhir, udah parah banget, tapi dia nggak ngasih tahu John, dan tentunya dia juga ikut menularkan penyakit ini kepada John tanpa John ketahui tentunya. Pada tahun 1952, John ini mendapatkan sebuah pekerjaan di Detroit. Jadi dia ganti pekerjaan lagi, dan sebenarnya dia sudah cukup sering ganti-ganti pekerjaan. John ini emang orangnya jago dalam bekerja, akan tapi dia gak kerasan gitu untuk lama-lama di satu pekerjaan. Ada aja yang dia nggak suka, ada aja yang nggak cocok sama dia. Dan di tahun yang sama, tahun 1952, Helen hamil anak pertama mereka. Jadi ini hamil beneran nih. Dari singkat cerita, mereka pun dikaruniai 3 orang anak. 1 anak perempuan dan 2 lagi anak laki-laki. Anak pertama bernama Patricia Liz. Anak kedua bernama John Junior Liz. Dan anak ketiga bernama John Frederick Liz. Jadi anak ketiganya ini ngambil nama dari bapaknya John. Bapaknya John kan John Frederick. Jadi kenapa ya orang Amerika emang suka kayak gitu ya, pakai junior. John Liz, John Junior Liz, John Frederick Liz, John Frederick Junior Liz, Krabby Junior, Jumbo Small Patty, Junior, Senior. Jadi mereka punya total 4 orang anak nih, termasuk tadi 1 anak yang dibawa oleh Helen. Dan pada tahun 1960, Barbara, putri Helen yang pertama, menikah dan pindah dari rumah John Liz. Sehingga tersisalah Helen, John, dan ketiga anak mereka. John pun kemudian bersama keluarganya pindah ke New York, dikarenakan dia mendapatkan pekerjaan yang baru lagi. Jadi dari California pindah ke Detroit, pindah ke New York. Nah, tapi pekerjaan kali ini tuh benar-benar pekerjaan yang besar, karena John pada akhirnya berhasil menjadi seorang direktur dan menghasilkan banyak uang. Ketika sang suami punya banyak uang, Helen ini merasa kalau mereka butuh rumah yang lebih mewah untuk meningkatkan strata sosial mereka, sehingga dia pun berkata kepada John untuk mencari rumah yang jauh lebih bagus. Dan di sanalah mereka menemukan rumah dengan 19 kamar. 19 kamar. Gede banget gak tuh? 19 kamar. Rumah kalian ada berapa kamar sih? 19 kamar kalau dikosin semua, itu kayak nggak kenal satu sama lain deh, gede banget. Nah, meskipun John ini adalah seorang direktur, namun dia nggak sekaya itu untuk bisa membeli rumah mewah dengan 19 kamar itu. Jadi, apa yang dilakukan John adalah, dia datang ke ibunya, terus dia bilang, "Mom, gitu, boleh nggak bantu aku untuk ngebayar DP rumah?" Dan dia menawarkan untuk ibunya ini tinggal bersama mereka di lantai 3. Jadi mereka hidup di bawah, terus ibunya yang punya seluruh lantai 3 gitu. Oke, jadi
Jadi karena ibunya emang tajir ya, ibunya tuh memutuskan untuk memberikan uang untuk DP rumah. Di sanalah mereka pindah ke rumah itu. Dan lokasi rumah itu berada di New Jersey. Ketika mereka sekeluarga sudah pindah ke rumah yang 19 kamar itu, Helen istrinya mulai semakin digerogoti oleh penyakitnya, yaitu sifilis tadi. Helen mulai bertingkah aneh dan sering berkata kasar, bahkan dia itu selalu uring-uringan dalam melakukan banyak hal. Hal ini dikarenakan penyakit sifilisnya itu sudah mulai menyerang otaknya. Dan setelah aku cari tahu, ternyata memang penyakit sifilis ini bisa menginfeksi otak, terutama jika sifilis tidak diobati dalam waktu bertahun-tahun. Namanya itu neurosifilis gitu, penyakit otaknya itu. Nah, jadi Helen ini mulai menunjukkan tanda-tanda seperti orang yang mengidap demensia. Dia mengalami perubahan mood, dia menjadi uring-uringan, dia juga sangat malas untuk membersihkan rumah. Sehingga ketika penyakit Helen lagi parah-parahnya, John lah yang melakukan segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anaknya dan juga ibunya yang berada di lantai 3. Bayangkan pada waktu itu, padahal John ini dia kerja full time, jadi dia harus ngurusin anak, ngurusin istri yang sakit, ngurusin ibunya yang udah tua. Dan kadang pas dia lagi kerja, Helen ini bisa tiba-tiba nelpon John dan dia bilang, kamu tuh gak becus banget sih jadi suami, bisa gak sih kamu bla bla bla, pokoknya random aja gitu. Nanti tiba-tiba dimatiin sama dia. Ada kalanya juga dia nelpon John terus bilang, anak kamu nangis tuh, popoknya harus diganti, pulang sekarang. Bayangin ada kalanya John beneran harus pulang untuk melakukan sesuatu buat istrinya atau buat anak-anaknya, terus dia balik ke tempat kerja lagi. Aduh, capek banget tuh jadi John. Dan yang pasti setiap hari John ini pergi kerja, pulang ke rumah, dia cuci baju, cuci piring, masak buat keluarganya. Bahkan para tetangga sering melihat John memotong rumput masih menggunakan setelan kerjanya, setelan full jas gitu. Di sini, John terlihat seperti laki-laki baik, yang pasrah, yang bertanggung jawab. Namun sebenarnya di dalam hati, John ini memiliki semacam kemarahan dan keluhan lah ya, jelas ngeluh lah ya kayak gitu. Terutama kebenciannya terhadap Helen semakin tumbuh, yang telah membuat dia terperangkap di kehidupan seperti ini. Sementara itu, yang aku kasih tahu tadi, penyakit sifilis Helen ini semakin parah, menggerogotinya dari dalam. Bahkan Helen ini sering tidur selama berhari-hari, jadi di pagi hari dia cuma bangun, bikin kopi untuk dia, ngambil makanan, terus dia tidur lagi. Kayak gitu terus sampai berhari-hari. Dan tentunya dia juga stop total untuk pergi ke gereja. Dia udah gak ke gereja lagi. John lah yang mengantar anak-anak ke sekolah, juga mengantar mereka semua ke gereja. Di saat yang sama, John mulai mengkhawatirkan tentang berapa banyak dosa yang sudah dibuat oleh Helen. Ingat, John ini dia taat agamanya. Jadi dia mikir Helen ini sudah durhaka sama suami, gak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu, dia juga gak pernah ke gereja lagi untuk minta pengampunan. Jadi wah, di pikiran John, banyak banget nih dosa Helen. Kalau kayak gini terus, Helen pasti masuk neraka. Dan pikiran-pikiran seperti ini mulai mengusik John. Pada tahun 1966, John kehilangan pekerjaannya. Bayangin, orang yang paling diandalkan di rumah, yang menjadi sumber dari semua kemakmuran di rumah mereka, adalah John. Dan ketika John kehilangan pekerjaannya, tentunya dia terlalu malu untuk menceritakan ini kepada siapapun, termasuk ibunya sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh John adalah, setiap pagi, dia bangun dan beraktivitas seperti biasa, bersiap-siap seolah-olah dia akan pergi ke kantor, dan dia pergi ke stasiun kereta, lalu dia membaca koran, dan dia tidur siang di bangku stasiun, dan dia juga makan siang di sana. Semua itu dia lakukan hingga tiba waktunya untuk pulang kerja, barulah dia pulang ke rumah. Ya, mungkin pertanyaan pertama kalian adalah, terus gimana dia menafkahin keluarganya? Gimana bisa keluarganya makan kalau dia nggak kerja? Jadi, John ini ternyata mengakses akun bank ibunya. Ya, mungkin karena ibunya percaya ya sama dia, dan dia juga pasti tahu kan tanda tangan ibunya kayak mana. Jadi, dia mengambil uang ibunya tanpa ibunya ketahui. Dan tentunya pertanyaan selanjutnya dari kalian adalah, kenapa dia nggak cari pekerjaan baru? Bukannya dia jago. Nah, sebenarnya, di rentang waktu selama John menganggur ini, John sempat beberapa kali mendapatkan pekerjaan, akan tetapi, lagi-lagi karena John ini picky, dia pemilih, dia nggak tahan kerja lama-lama di tempat yang dia rasa nggak cocok sama dia. Jadi dia sempat beberapa kali kerja dan harus kehilangan pekerjaan itu lagi. Hingga 5 tahun kemudian, pada Oktober 1971, John pada akhirnya ketahuan karena tidak ada lagi uang yang tersisa. Dia mulai banyak berhutang. Dan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya adalah, walaupun dari lahir mereka sudah di-treat dengan harta, namun mereka tidak pernah manja. Yang mana ketika mereka mengetahui ayah mereka sudah tidak lagi bekerja dan mereka terlilit hutang, Patricia dan juga John Junior, anak pertama dan anak kedua yang berusia 16 dan 15 tahun ini, mereka mengambil pekerjaan part-time. Di kondisi itu, John benar-benar tidak bekerja, Helen juga tidak bekerja, ibunya juga sudah mulai kehabisan tabungan, dan yang menjadi sumber nafkah dari keluarga mereka ya dua anak itu. Pada dasarnya, John membayar semua tagihan
dengan uang Patricia dan uang Junior. Bayangkan anak-anak yang masih umur 16 dan 15 tahun, mereka harus pergi sekolah, mereka harus ngerjain PR-PR mereka, dan mereka juga harus kerja part-time demi ngasih makan keluarga mereka dan bayar tagihan-tagihan mereka. Dan apa yang dipikirkan oleh ayahnya? Apa yang dipikirkan oleh John? Dia bukannya kasihan kayak, waduh anak aku capek banget nih kerja, dua-duanya mereka harusnya fokus sekolah, tapi bukan. Dia nggak mikir kayak gitu. John malah sibuk mikirin Patricia, dimana dia mikir, Patricia ini kayaknya banyak dosa deh. Soalnya Patricia ini dia pacaran. Pacarnya umur 21 tahun. Dan kayaknya dia juga pakai obat-obatan deh. John mikir kayak gitu. Selain itu, Patricia ini kan juga bergabung ke kelas teater di sekolahnya, ekskul gitu. Hal ini dikarenakan Patricia punya cita-cita untuk menjadi seorang bintang Hollywood. Dan ini juga bagi John adalah suatu hal yang dia perlu khawatirkan. Karena dunia Hollywood itu katanya bergelimang dosa. Jadi dia mikir Patricia ini kayaknya pasti bakal masuk neraka nih. Sama kayak Helen tadi, masuk neraka nih berdua. Di saat stres dia yang mulai menumpuk mikirin anak istrinya yang bakal masuk neraka, datanglah entah dari mana dia baca sebuah bait yang berisi tulisan, kemiskinan adalah akibat dari dosa. Tambah yakin dong dia, kayaknya keluarga kita ini miskin karena banyak dosa deh. Akhirnya mulailah John mencari cara untuk menyelamatkan keluarganya dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, cara yang terpikir oleh John adalah menyelamatkan jiwa-jiwa keluarganya ini dengan mengirim mereka ke surga. Maksudnya, dia mau menghabisi keluarganya. Mungkin dia yakin kalau orang yang dihabisin jiwanya bakal masuk ke surga gitu. Sementara untuk dia yang sudah bikin dosa, dia akan minta pengampunan, dia akan taubat. Nah, sebenarnya sempat John kepikiran, nanti aku habisin keluargaku, terus aku habisin diriku sendiri. Sebenarnya dia sempat mikir kayak gitu, akan tetapi dia mikir, loh kan kalau dia ngapain dirinya, dia itu juga akan masuk neraka. Jadi dia nggak mau ngelakuin itu. Dia harus bertobat dulu gitu. Jadi itulah alasan kenapa dia nggak mau mengakhiri nyawanya sendiri. Dia takut masuk neraka. Lah, ngapain orang juga kan dosa, Om. Oh iya, kan dia katanya mau tobat. Oh iya. Jadi John pun mulai menyusun rencananya untuk mengakhiri nyawa dari satu keluarganya ini. 9 November 1971. Di pagi hari, John bangun seperti biasa dan mencoba sebisa mungkin untuk bertingkah normal sehingga tidak menarik perhatian dari anggota keluarganya yang lain. Dia memakai setelan rapi, dia mengantar ketiga anaknya pergi ke sekolah, dan setelah dia memastikan ketiga anaknya sampai di sekolah dengan selamat, dia pulang ke rumah dan menyiapkan senjata yang akan dia gunakan untuk menghabisi nyawa seluruh keluarganya. Dia kemudian duduk di ruang makan untuk menunggu Helen turun, karena dia tahu setiap pagi Helen ini biasanya buat kopi. Dan benar saja, Helen turun dari lantai 2, dia memanaskan air, lalu dia membuat kopi, dan di saat dia duduk di kursi makan, Helen mulai menyeruput kopi, dan John berjalan ke arah belakang Helen, berdiri tepat di belakangnya, lalu mengarahkan pistol dengan jarak 45 cm, dan menghabisi nyawa Helen. Bayangin, John mengarahkan senjatanya itu jaraknya hanya 45 cm dari kepala Helen. Satu kali penggaris kan 30 ya, berarti 1,5 penggaris, segini doang nih. Oh my god. Udah selesai istrinya dia tinggalkan di sana, dia lalu naik ke lantai 3 ke tempat ibunya. Jadi ibunya lagi manggang roti sama bikin kopi di lantai 3. Lantai 3 itu ada semacam dapur kecil pantry gitu khusus untuk ibunya. Dan dia nanya ke John, itu suara apa ya? Kamu denger gak? John bilang, iya aku denger kok. Kayaknya dari belakang deh. Ini juga aku baru mau ngecek. Dan saat ibunya berbalik badan, di sana John menembak ibunya. Aku nggak tahu nih, ada yang bilang di bawah mata kiri, tapi pas aku lihat gambarnya kayaknya enggak sih. Atau mungkin dari belakang terus nembus ke bawah mata kiri, aku juga nggak tahu. Yang jelas pelurunya itu menyasar di bagian bawah mata kiri. Kiri di sini ya, mata kiri ibunya. Awalnya aku kira dia nggak bakal ngabisin ibunya. Aku kira dia cuma akan ngabisin istri dan ketiga anaknya. Tapi ternyata ibunya, salah satunya best friend yang dia punya dari lahir, juga dihabisin dong sama dia. Itu adalah bukti kalau dia emang ngelakuin ini tuh karena rasa cintanya, bukan karena emosi, bukan karena apa, tapi dia emang pengen menyelamatkan jiwa-jiwa mereka semua. Dia pengen ketemu lagi di surga gitu. Oke. Berarti ini udah ada 2 tubuh nih di rumah, 2 tubuh tak bernyawa. Apa yang dilakukan John adalah dia pergi ke bawah, dia seret tubuh istrinya ke ballroom, mereka ada ruang dansa gitu, diseret ke situ, istrinya diletakkan di atas kantung tidur. Setelah itu dia naik lagi ke lantai 3, dia mau bawa tubuh ibunya ke samping tubuh istrinya gitu, tapi ternyata tubuh ibunya terlalu berat, ya udah ditinggalin aja di sana. Lalu kemudian John ini bikin sandwich, dia makan siang, lapar dia capek kan, mikir keras, jadi dia
harus menambah energi. Di saat itu ketika dia makan sendiri di rumah yang hening, dia mikir, apa aku harusnya sampai di sini aja ya? Tapi enggak. Aku harus menyelesaikan ini. Pikiran untuk menyerah segera ditepis cepat-cepat oleh John, dan dia harus menyelesaikan ini. Dalam arti kata dia harus menghabisi semua anaknya juga gitu. Dan di sanalah Patricia, dia pulang sekolah, terus sampai di rumah dia langsung di belakang kepala oleh ayahnya, langsung dihabisin dia. Selanjutnya yang pulang sekolah adalah anak yang bungsu. Dia sama juga, dia masuk dihabisin oleh John dan tubuhnya dibawa ke dekat ibunya. Nah, sisa terakhir nih anak keduanya, John Junior yang berusia 15 tahun. Junior dia punya ekskul sepak bola, jadi dia nggak langsung pulang sekolah, dia ekskul dulu, main sepak bola dulu. John kemudian pergi ke sekolah Junior, dia memarkirkan mobilnya, terus dia ngelihat, oh lagi main bola nih. Dia duduk di sana, dia nonton Junior main bola. Di interviewnya dia bilang Junior itu terlihat sangat bersenang-senang dan dia juga main dengan baik. Setelah itu dia melambaikan tangannya ke anaknya dan mereka pun pulang bersama-sama ke rumah tanpa Junior ketahui bahwa rumah mereka telah berubah menjadi lokasi yang sangat mengerikan di mana tubuh anggota keluarga yang lain telah dalam kondisi tidak bernyawa. Ketika itu, Junior sempat masuk rumah, meletakkan tasnya di lantai. Aku ada baca dia itu bukunya ketinggalan di ruang laundry atau gimana, terus dia harus ngelewatin dapur. Dan di sana dia dihabisi oleh John dengan cara yang sama di belakang kepala. Tapi berbeda dengan anggota keluarga yang lain yang langsung tidak berdaya setelah disasar oleh peluru John, tubuh Junior justru bereaksi seperti tersentak-sentak sehingga John melepaskan lebih banyak lagi peluru ke arah anaknya ini. Jadi total ada 10 peluru yang dia lepaskan. Dia pun kemudian menyeret tubuh Junior ke samping anggota keluarga yang lain. Jadi sekarang ada tubuh si nenek di lantai 3 dan tubuh dari anggota keluarga John di lantai 1 di ballroom. Kemudian John menghubungi tukang susu dan juga tukang koran serta meminta mereka untuk tidak melakukan pengiriman selama sebulan dengan alasan mereka mau bepergian. Lalu dia juga pergi ke kantor pos untuk meminta agar surat-surat mereka ditahan selama 1 bulan dengan alasan yang sama, katanya mau bepergian. John kemudian membuat makan malam, dia menghabiskan makan malamnya seorang diri. Dia juga mematikan seluruh penghangat yang ada di rumahnya agar ruangan tetap dalam kondisi dingin dan tubuh-tubuh itu tetap terjaga dengan baik. Jadi kayaknya waktu itu lagi musim dingin ya. John pun melewati malam itu dengan tidur di ranjangnya seperti biasa. Keesokan paginya, John bangun, dia menyalakan seluruh lampu di rumah itu dengan maksud agar rumah itu terlihat seperti dia dihuni oleh orang-orang yang hidup gitu. Kemudian John mematikan beberapa lampu dan menyalakan musik klasik dengan sangat kencang, menggelegar banget. John kemudian mengumpulkan semua fotonya, dia diceritakan merobek-robek fotonya, pokoknya dia melenyapkanlah semua fotonya. Hal ini dilakukan agar jika dia ketahuan dan menjadi buron, orang-orang tidak akan dapat membuat poster yang berisikan foto wajahnya. Dia pun lalu bersiap-siap untuk bepergian jauh. Dia mengunci pintu rumah dan meninggalkan tubuh anggota keluarganya di rumah mereka yang mewah. John berkendara menggunakan mobil dan memarkirkan mobilnya di Bandara John F. Kennedy. Dia pun meninggalkan mobilnya di bandara dan berkendara menggunakan bus sejauh mungkin meninggalkan kota. Beberapa minggu kemudian, salah satu lampu yang berada di rumah John mulai mati. Dan tetangga bisa melihat dari luar, kayaknya lampu itu mati deh. Udah beberapa hari tapi belum diganti-ganti. Jangan-jangan neneknya kenapa-napa, karena mereka mikir anggota keluarga yang lain pergi ke luar negeri kemana, yang tersisa cuma neneknya. Nah, disitulah para tetangga mulai mengkhawatirkan kondisi dari ibunya John. Mereka mulai melaporkan kepada polisi, dan ketika polisi datang, mereka cuma mengintip seadanya dan gak ada sesuatu yang aneh. Jadi polisi memutuskan untuk meninggalkan rumah itu tanpa melakukan apapun. Pada tanggal 7 Desember 1971, hampir sebulan sejak kejadian mengerikan yang terjadi di rumah itu, ingat nggak? Patricia, anaknya pertama, dia itu kan ikut ekskul teater. Jadi dia itu punya kenalan seorang guru teater. Dan ternyata sebelum Patricia dihabisi nyawanya oleh John, Patricia ini sempat bercerita kepada gurunya ini, di mana pada suatu momen ketika mereka sekeluarga sedang berkumpul dan makan malam, John bertanya kepada anggota keluarganya, kalian ingin mati dengan cara seperti apa? Dengar itu tentu aja semua anak-anaknya, terus dia lanjut lagi. Kalau kalian mati itu apa kalian mau karena ditembak biar kalian bisa pergi dengan cepat, atau ditenggelamkan, dan habis itu kalian maunya tuh dikubur atau dikremasi gitu. Dia nanya seolah-olah akan terjadi sesuatu di keluarga mereka. Dan di sanalah Patricia memohon kepada gurunya, please kalau seandainya kami nggak ada kabar satu keluarga, tolong cek ke rumah kami.
tolong lakukan sesuatu, dia bilang gitu. Dan benar aja dong, dari 9 November ke 7 Desember, hampir 1 bulan sejak kejadian itu, nggak ada berita dari Patricia, nggak ada berita dari keluarganya, dan si guru mulai panik nih, kayaknya beneran. Walaupun awalnya dia ngira nih kayak anak 16 tahun ngomong kayak gitu, ya ngawur aja kan, kayak biasalah 16 tahun masih drama. Dan dia menghubungi polisi, menceritakan apa yang dia dengar dari Patricia. Sampai di sana, polisi kembali lagi menggedor seadanya, memanggil, tapi diintip juga nggak ada yang aneh gitu. Mereka diskusi, gimana ya, masuk nggak ya? Nah, saat mereka lagi diskusi, masuk nggak ya, masuk nggak, gurunya ini bilang, Pak, di dalam itu kan masih ada neneknya. Nah, ini neneknya di lantai 3, kalau kenapa-napa gimana? Kalau dia sakit, kalau dia minta pertolongan gimana, Pak? Tolong dicek dong, Pak. Akhirnya ya udah nih, karena gurunya bersikeras, polisi mulai melakukan pendobrakan terhadap rumah ini. Dan saat pintu rumah dibuka, hal pertama yang dirasakan oleh petugas-petugas ini adalah suasana dingin yang mencekam. Dinginnya itu tuh bener-bener ada angin berhembus yang dingin banget. Selain udara dingin yang terasa sangat menusuk, petugas polisi ini juga mendengar lagu klasik. Bayangin deh, hampir sebulan dan musik klasik yang dinyalakan oleh John belum mati juga. Dan bahkan saking kerasnya musik itu, petugas polisinya menggambar musik klasik itu terdengar seperti musik orkestra. Jadi kayak ada live orkestra di dalam rumah itu. Dan ketika mereka melangkahkan kaki lebih jauh lagi ke dalam rumah itu, mereka terus memanggil nama Alma. Jadi di rumah yang megah itu mereka teriak-teriak nih, anybody home? 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 Gak ada jawaban. Di sanalah mereka berhenti ke sebuah ruangan, yaitu ruang ballroom, di mana tubuh-tubuh dari seluruh anggota keluarga itu berada. Pada waktu itu, petugas itu masih positive thinking nih. Dia ngelihat, oh, satu keluarga kayaknya lagi rebahan, lagi tidur. Salah satu petugas pun kemudian berkata, Nyonya, apakah Anda bisa bangun? Dan tentu aja tubuh itu nggak ngerespon. Petugas kemudian menyadari bahwa 4 orang ini tidak sedang tertidur, melainkan telah kehilangan nyawa mereka. Mereka udah mulai ketakutan nih. Bayangkan suasana dingin itu, musik klasik seperti live orkestra yang bergema di mana-mana, dan tubuh tak bernyawa ini. Beberapa petugas kemudian naik ke lantai 3, dan di sana mereka mendapati tubuh dari Alma, ibu John List. Perburuan nasional mulai dilakukan terhadap John List. Dengan cepat, polisi menemukan mobilnya terparkir di Bandara John F. Kennedy. Bahkan melihat hal itu, tim investigator sempat menyimpulkan bahwa John telah pergi terbang meninggalkan kota tersebut. Namun sebenarnya yang kita tahu, John hanya parkir di sana, dia tidak naik pesawat sama sekali, dan dia menaiki bus kan, untuk berpindah ke kota lainnya. Nah, apa yang terjadi di kehidupan baru John List? Tentunya dia butuh tempat baru dong untuk bernaung. John List ini ternyata dia pindah ke Denver dengan identitas barunya, yaitu Robert Peter Clark, atau yang dipanggil dengan nama Bob. Nama ini terinspirasi dari nama teman satu sekolahnya dulu, jadi sekarang dia dipanggil Bob. Pada waktu itu, John pindah ke Denver dan dia mulai mencari kerja serabutan. Dia pun mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai juru masak di sebuah restoran. John memulai kehidupan barunya dengan menjalani kehidupan yang normal sebagai orang yang tidak menonjol, dia juga baik, dia ramah, serta tidak pernah membuat masalah. John juga bertahan dengan kerjaan yang dia punya sebagai orang yang gak pernah kerasan dengan satu profesi. Dulu kan dia kayak gitu, tapi sejak dia BU, butuh uang, dia mau kerja apa aja dan dia bertahan dengan kerjaan yang dia punya. Begitulah John menjalani kehidupan barunya dengan hari-hari yang tenang. Dia bahkan bergabung secara aktif ke sebuah gereja, dan di sanalah dia bertemu dengan seorang wanita bernama Dolores Miller dan jatuh hati padanya. Jatuh cinta lagi nih John. Pada tahun 1985 atau 14 tahun setelah kejadian mengerikan itu, John menikahi Dolores dan mereka pun membangun kehidupan yang baru. 3 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1988, pasangan berbahagia ini pindah ke Virginia karena John mendapatkan sebuah pekerjaan baru. Jadi waktu John ini bekerja sebagai seorang juru masak, dia itu kan punya bos. Bosnya ini tuh memperhatikan John ini kayaknya anaknya baik, dia selalu tepat waktu, pekerja keras, jadi bosnya itu sayang sama dia. Dan pas lagi cerita-cerita gitu, sharing-sharing, John ini bilang kalau basicnya dia itu sebenarnya akuntansi. Nah, disinilah atasannya tuh bilang, oh yaudah nanti kalau aku tahu lowongan akuntansi, aku kasih tahu deh. Nah, ternyata beneran dicariin sama bosnya, atasannya ini, dan dapatlah itu kerjaan di Virginia sebagai seorang akuntan.
Di sisi lain, meskipun sudah berjalan 18 tahun sejak kejadian di rumah New Jersey, tim investigator tidak pernah menyerah untuk menemukan John List. Di mana tim investigator berhasil menemukan sebuah foto dari John, nggak tahu gimana cara menemukannya. Yang jelas foto itu mereka bawa ke ahli pembuat patung dan mereka membuat sketsa serta membuat model wajah John List yang diperkirakan akan menjadi seperti inilah John List 18 tahun kemudian gitu. Mereka menduga John List ini kayaknya bukan orang yang bisa mengubah penampilannya ke penampilan yang dia nggak nyaman gitu. Pasti dia berpenampilan akan sama-sama juga sama John List yang asli. Dia nggak akan memalsukan karakternya kalau dia nggak suka gitu kan. Satu-satunya hal yang mungkin John ubah adalah kacamata. Pada waktu 1971 itu, kacamata John List kan itu bulat ya. Nah, tim investigator ini mikir, pasti dia ngubah kacamata itu jadi segi 4. Jadi dibikinlah patung dengan kacamata segi 4. Di sisi lain, kalian tahu nggak acara American Most Wanted yang isinya tentang buronan-buronan? Nah, John List dia itu favoritnya banget sebenarnya acara itu. Dia suka nonton American Most Wanted, sampai-sampai dia sering ngajakin tetangganya, nonton dong, jam segini ada American Most Wanted, itu bagus banget. Dia sering nyuruh tetangganya nonton waktu rumahnya di New Jersey. Nah, pada suatu ketika, John ini tiba-tiba mikir, mungkin gak ya aku muncul di American Most Wanted? Nah, di sanalah ketika dia menunggu acara kesayangannya tiba, di saat itulah muncul wajah John List dengan patungnya beserta kacamata petaknya. Dan pada sebuah interview, John ini bilang kalau dia itu sangat takjub tentang seberapa miripnya patung itu dengan diri dia yang asli. Bahkan kacamata yang diduga oleh para investigator kalau John List ini akan pakai kacamata segi 4, ternyata benar, dia emang pakai kacamata segi 4. Satu-satunya yang diubah dari John List. Yang lain rambut, wajah, segala macam nggak ada yang diubah kecuali kacamatanya. Pinter banget investigatornya tuh. Dan waktu nonton itu dia nggak ngerasa takut karena kan dia udah bukan John List kan. Dia ngerasa dia udah jadi Bob, dia udah aman, nggak ada yang tahu masa lalu dia. Namun ternyata dugaan John meleset, dimana ada seorang wanita bernama Wanda Flannery. Dia ini tinggal tidak jauh dari rumah John dan dia adalah sahabat dari istri baru John, Dolores. Sebenarnya pada suatu ketika, pada saat Wanda membaca sebuah majalah, dia melihat ada sketsa wajah John dan waktu itu dia melihat majalah di samping Dolores. Dia bilang, ini bukannya suami kamu? Ini kan suami kamu. Terus Dolores, sang istri baru John itu, dia bilang, enggak, itu bukan dia, katanya Dolores gitu, istri John. Nah, ditambah lagi nih, pada waktu ini dia ngelihat di American Most Wanted itu menayangkan tayangan John dan bener-bener tentang karakter John itu gimana. John itu selalu pakai baju yang pakai jas full setelan lengkap itu, dan dia juga suka motong rumput pakai setelan lengkap. Dan bagi Wanda itu jelas-jelas Bob banget. Dia lalu meminta ponakannya untuk menelpon FBI untuk mengatakan bahwa kami mengenal orang yang sama dan bahkan memotong rumput dengan setelan lengkap segala macam bla bla bla. Nah, di sanalah pada tanggal 1 Juni 1989, 18 tahun sejak kejadian itu, tim FBI mengetuk pintu rumah Dolores dan di sanalah Dolores membuka pintu untuk petugas FBI. Sementara pada waktu itu John sedang tidak di rumah, dia sedang bekerja. Jadi salah satu petugas FBI tinggal untuk menjaga Dolores dan sisanya pergi untuk menjemput John. Dan di sanalah dilakukan penangkapan terhadap John List. Pada tanggal 12 April 1990, John List dinyatakan bersalah atas 5 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi 5 kali hukuman seumur hidup. Jadi kalau dia udah mati, dia harus hidup lagi, dia mati lagi sampai 5 kali. Tapi dia mau ke surga katanya, ketemu istrinya. Dan pada tahun 2008, saat sedang menjalani masa tahanannya, John List menghembuskan napas terakhirnya karena penyakit pneumonia. Itulah dia keseluruhan cerita tentang kasus ini, panjang banget. Aku tag video dari jam 11 siang sampai jam 5 kurang 15. Ya Allah, capek banget. Tapi ngapain untuk kalian? Untuk semua wan-wanku, semoga kalian suka cerita ini, yang kita tentunya berbelasungkawa dengan apa yang terjadi kepada Helen, anak-anaknya, dan juga mertuanya. Tapi wah, ini luar biasa sih, perjuangan untuk menangkap buronan yang udah 18 tahun tapi masih bisa ketangkap, itu luar biasa sih. Dan gak heran kenapa ini dijadikan inspirasi dalam film The Watcher, itu karena emang John List ini sesuatu banget dia ini. Nah, jadi The Watcher itu dia emang ada karakter John List di dalamnya, tapi dia orientasinya itu bukan di kisah John List. Nah, kalau misalnya kalian mau nonton film yang bener-bener tentang kisah hidup John List, itu ada judulnya Judgment Day: The John List Story. Itu film tahun 1993 dan film itu dapat penghargaan Emmy Award pada tahun 93.
Nah bayangin John, bahkan pada interview yang diadakan di penjara itu aja, dia nggak ngerasa bersalah sama sekali. Dia cuma menceritakan kronologinya. Dia cuma menceritakan dari apa yang dia ingat gitu. Dia nggak menunjukkan bahwa dia menyesal atau kalau waktu terulang kembali dia, ya pokoknya dia nggak menyesal lah. Karena dia tuh yakin kalau suatu hari dia sudah bertobat, dia bisa bertemu dengan anak istri dan juga ibunya yang sudah menunggunya di surga. Tapi emang ternyata setelah diselidiki, John List ini mengidap penyakit OCPD. Jadi dia emang ada kelainan mental. Ya yang aku pikirin kalau dia mikir dia pengen ketemu sama anak istrinya di surga demi mereka, tapi dia nikah lagi coy, kayak ya masih aja mikirin pengen nikmatin dunia gitu, bukannya bertobat atau apa. Aduh, udah segitu dulu, udah panjang banget nih. Kalau kalian bisa nonton sampai sini, aku terima kasih banget udah mau nonton video sepanjang ini. Aku nggak tahu bakal jadi sepanjang apa sih. Ini sebenarnya kemarin aku dapat dari Indozone, jadi lewat di IG aku gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat postingan yang kira-kira thriller dan bisa dibahas nih di channel aku, jangan sungkan untuk tag IG aku di @neni.es, neni.es. Insyaallah aku note dan nanti aku bahas. Oke, segitu dulu video ini. Aku minta maaf apabila ada kesalahan dalam cara penyampaian atau dari cara aku menyimpulkan materi, karena semua ini kudapat hanya dari media-media yang beredar aja kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan juga komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru, dan share ke teman-teman kalian yang suka diceritain cerita-cerita kayak gini. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti, atau membuka aib siapapun, tetapi untuk menjadikan bahan pembelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di videoku yang lainnya. Bye!